Islami PSI. Kepada Pak Jaki dipersilahkan, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu semuanya, di pagi yang cerah ini, syukur Alhamdulillah kita masih diberikan sehat, Bapak Ibu, dan semangat untuk berkarya ya, untuk melakukan hal-hal yang positif. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadi bekal kita kelak di akhirat. Mudah-mudahan menjadi amal baik untuk kita semua. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu sekalian, yang terhormat Kepala LPPM Untirta, ya, kebetulan sedang ada di Dinas Kota Cilegon ya, Bu Rani ya, sedang ada kegiatan sehingga kagok tadi ya, sedang bersama Kepala Dinas untuk memberikan pembukaan atau sambutan. Namun eh, tidak mengurangi eh, kualitas dari kegiatan yang kita laksanakan insya Allah pada hari ini jam 9 hingga jam 11 siang. Adapun kegiatan ini insya Allah nanti akan diisi oleh dua pemateri yang insya Allah sangat berpengalaman. Ada Bu Dr. Susianti. Terima kasih Ibu Haji sudah berkenan meluangkan waktu dan juga ilmu serta eh, keikhlasannya ya dalam membagikan pengalaman mengenai bagaimana bisa eh, memperoleh hibah program Dana Pada Naik ke Daereka tahun 2022 sampai 2023 sebagai ketua pemenang. Kemudian insya Allah juga pada hari ini kita akan mendengarkan ya experience ya, eh, pengalaman juga ilmu dari Ibu Zulpatun Najah. Terima kasih Bu Zulpa sudah hadir pada kegiatan ini. Ini sosok muda ya, tapi sudah terbang tinggi ya, menjadi pemenang satu-satunya tahun 2024 ini. Jadi ini perlu juga ditampilkan Bu Susi. Jadi ada expert senior, ada expert junior nih. Jadi kita mendapatkan dua motivasi Bapak dan Ibu. Alhamdulillah. Jadi kita coba untuk menampilkan ya orang-orang terbaik di Untirta yang memiliki apa niat baik untuk membangun Untirta lebih baik lagi. Kemudian Bapak Ibu, acara ini adalah bentuk motivasi, sosialisasi dan juga berbagi inspirasi dari dua narasumber ternama kita. Namun kalau hanya sekedar sosialisasi memang rasanya kadang kita suka lupa lagi ya. Maka perlulah LPPM itu melakukan juga pembinaan atau mungkin bisa disebut pemantapan ya sebagai bentuk tanggung jawab LPPM untuk mendampingi Bapak Ibu dalam menyusun proposal hibah kedareka ini. Insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 25 dan 28 di LPPM secara offline. Sehingga Bapak Ibu nanti setelah ini silahkan masuk ke grup WA. Nanti kita akan minta list judul dan ketua pengusul yang berminat untuk didampingi proposalnya oleh pemenang kedaereka yang ada di LPPM. Insya Allah nanti akan didampingi pada tanggal 25 dan 28. Mungkin itu Bapak dan Ibu semua laporan dari saya selaku Ketua Pelaksana. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar, sekaligus mungkin mewakili Kepala LPPM Untirta mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sudah berkenan hadir untuk ikut kegiatan ini. Mudah-mudahan acara ini berjalan lancar. Mari kita sama-sama buka dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, Mas Hari.
Selanjutnya, sambutan dan membuka oleh Kepala LPP yang diwakili oleh R. Ahmad Jakil, sudah diwakili oleh Muhammad R. Jaki Islami, BSD. Selanjutnya maka oleh narasumber yang akan dimoderatori oleh Pak Jaki. Pada Pak Jaki dipersilakan Pak. Baik, terima kasih. Ya, lanjut ya, Bu Susi. Ini kita ke acara inti aja ya. Selanjutnya adalah Enggak, enggak. ah, ah, selanjutnya adalah materi ya dari pemateri pertama yaitu Bu Susianti. Nanti Bapak Ibu bisa apa namanya menyimak ya. Kemudian sesi tanya jawab ya. Nanti sesi duanya insya Allah ada Bu Zulfatun Najah yang memaparkan. Kemudian ada sesi tanya jawab juga seperti itu. Ya mungkin untuk mengakhirkan waktu ya. Pertama kita memperkenalkan dulu ya Bu Susi ini saat ini adalah lektor kepala ya di eh, Fakultas Pertanian. Beliau ini adalah pemenang Kedaireka tahun 2022 dan 2023. Kita doakan semoga menjadi profesor ini tahun ini. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Bersama Bapak Saifuddin bersama-sama. Itu mungkin sedikit mengenai Bu Susi bisa diperkenalkan lebih luas lagi oleh Ibu tentang Bu Susi. Terima kasih. Mangga Bu Susi untuk materi pertama. Ya, terima kasih Pak Zaki. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ketua LPPM, Sekretaris, Pak Zaki terutama, dan semua jajaran di lingkungan LPPM Untirta. Terima kasih atas kepercayaannya. Saya tidak menyangka bahwa saya diberikan kesempatan untuk sharing ya. Saya tidak merasa apa ya expert, tapi sebenarnya karena didukung oleh teman-teman yang lain sebenarnya. Mohon maaf Pak Zaki, apakah suara saya terdengar? Alhamdulillah sangat jelas Ibu Haji. Oke, saya mohon izin untuk bisa share PPT Pak Zaki. Ya, Ibu. Em, apakah sudah terlihat? Alhamdulillah sudah terlihat Iya. Ibu. Kalau seandainya PPT-nya tidak berjalan, mohon diinformasikan ya Pak Zaki ya. Baik Ibu. Kemudian juga kalau seandainya waktu saya sudah mau habis, minta diinformasikan ya Pak Zaki. Takutnya saya keenakan gitu ngomongnya. Nggak apa-apa Bu, santai aja. Insya Allah nanti dikabari. Baik. Iya, Alhamdulillah. Terima kasih Pak Zaki dan juga kebetulan hari ini kami dikasih kesempatan saya dan Bu Zulfa ya. Eh, Terima kasih untuk sharing informasi terkait proposal dana padanan. Kalau dahulu dikenal dengan nama Kedereka seperti itu ya. Nah, saya ingin menginformasikan untuk tahun 2022 saya dan teman-teman mendapatkan Kedereka dengan judul Pengembangan Pembibitan Tanaman Buah Tropika Unggul berbasis pertanian cerdas bagi petani di Provinsi Banten. Dan untuk yang di tahun kedua, eh, proposal kami yang didana itu judulnya adalah pendampingan Reka Cipta produksi bibit buah bersertifikat dengan Smart Integrated Farming System, multiusaha, komersialisasi, dan konservasi sumber daya genetik di Banten. Nah, eh, saya sebenarnya juga di tahun yang 2024 itu mengajukan proposal juga. Sebenarnya sudah sampai tahap match, cuman ada sedikit trouble nih yang mungkin nanti saya bisa ceritakan kepada Bapak Ibu sekalian supaya maksudnya tidak terulang kembali. Kenapa trouble itu bisa terjadi seperti itu kira-kira. Nah, dalam kesempatan ini memang sengaja kami diundang oleh LPPM untuk bisa menjembatani, memberikan semangat bagi Bapak Ibu sekalian untuk bisa membuat proposal untuk dana padanan ini, karena dananya lumayan besar dan proposal ini nanti bisa menjadi jembatan inovasi yang Bapak Ibu miliki untuk diaplikasikan ke masyarakat. Karena memang setiap ide yang Bapak Ibu miliki itu dimulai dari langkah-langkah kecil dan proposal ini nantinya akan walaupun
kecil nanti lama-lama menjadi proposal yang berdampak kuat dan bisa memberikan dampak yang lebih besar bagi dunia akademis dan juga masyarakat. Nah, Bapak Ibu sekalian, jangan ragu untuk berkontribusi. Eh, Mari kita bisa memberikan kontribusi berupa membuat proposal-proposal ya insya Allah kalau kita laksanakan, kita persiapkan dengan baik, itu bisa didanai. Nanti eh, kontribusi kita ini nanti akan diberi dukungan berupa dana yang lumayan, alhamdulillah besar, eh, dan disediakan oleh Dikti. Semakin kita mempersiapkan proposal itu dengan matang, dengan benar-benar sungguh-sungguh, maka semakin besar pula peluang ide kita itu bisa diwujudkan. Nah, satu hal lagi Bapak Ibu sekalian, di mana kesempatan itu tidak datang dua kali. Namun, eh, sebagian besar kesempatan besar itu selalu datang bagi mereka yang berani mengambil inisiatif. Jadi, mohon Bapak Ibu sekalian, kita semua bisa mengambil inisiatif melalui membuat proposal, karena nanti seandainya proposal ini seandainya didanai, seandainya pun didanai, sebenarnya kita tidak mengejar apa ya, eh, hanya sekadar pendanaan, eh, juga kita bisa membuktikan bahwa inovasi yang Bapak Ibu miliki itu layak didukung dan diakui. Nah, berarti di sini Bapak Ibu berani berinovasi. Nah, ketika kita berani berinovasi, maka kemampuan kita juga apa ya, diakui. Eh, Nah, melalui proposal yang didanai tersebut, itu menunjukkan bahwa proposal kita itu berbicara lebih lantang daripada impian-impian kita. Jadi impian-impian kita itu bisa diwujudkan melalui pembuatan proposal-proposal yang baik. Salah satunya yaitu melalui dana padanan atau yang disebut juga kedereka. Seperti itu kira-kira. Nah, ini motivasi buat kita semua, bukan hanya buat Bapak Ibu sekalian, tapi juga buat saya secara pribadi. Sedikit berbicara terkait Kedereka, mulanya Kedereka ini diluncurkan pada tahun 2020 oleh Kementerian Kemendikbudristek. Nah, platform ini untuk mendorong kolaborasi antara perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi negeri dan juga industri. Sebenarnya tidak hanya perguruan tinggi negeri, tapi juga swasta, eh, agar bisa berkolaborasi dengan DUDI atau namanya dunia usaha ya dan industri untuk menciptakan inovasi dan solusi yang dapat diterapkan dalam masyarakat. Nah, untuk skema yang disediakan oleh dana padanan ini ada secara dua, secara besar, garis besarnya itu adalah ada dua, yaitu ada skema A sama skema B. Nah, skema A ini terkait hilirisasi inovasi untuk komersialisasi riset, dan untuk skema B itu adalah penerapan inovasi untuk pemberdayaan masyarakat. Eh, untuk skema A, ini bertujuan mendukung proyek yang berfokus pada pengembangan dan komersialisasi riset agar bisa menghasilkan produk atau layanan yang bernilai ekonomi. Namun, persyaratannya harus melibatkan mitra industri yang bisa menyumbang minimal 35% dari biaya tunai yang dibutuhkan. Eh, ini untuk sub skema dari yang A2 ya. Tapi untuk yang skema B, ini bertujuan ini adalah untuk memanfaatkan inovasi riset untuk kesejahteraan masyarakat dan lingkungan. Eh, Syaratnya berkolaborasi dengan organisasi atau kelompok masyarakat yang memiliki komitmen untuk menerapkan hasil riset demi manfaat sosial. Nah, skema A ini dia terdiri ada A1, A2, A3, dan A4. Untuk yang A1 itu terkait hilirisasi inovasi hasil riset untuk komersialisasi, di mana tujuannya itu adalah komersialisasi hasil risetnya siap memasuki pasar. Luarannya berupa produk terbatas atau perangkat siap edar setelah uji kelayakan. Dalam kontribusi, mitranya harus berpartisipasi 25% dari total biaya dalam bentuk tunai. Untuk skema A2,
Eh, untuk skema A2, ini adalah hilirisasi kepakaran untuk dunia usaha dan industri atau DUDI. Tujuannya untuk menyelesaikan masalah spesifik dari mitra eh, dengan DUDI menggunakan riset terapan. Kemudian luaran prototipe atau modal yang disiapkan harus apa ya, siap sertifikasi atau uji kelayakan. Kontribusi dari DUDI itu 35%, lebih besar dari skema sebelum-sebelumnya. Kemudian untuk skema A3, nah, skema A3 ini adalah pengembangan produk inovasi bersama DUDI atau mitra. Tujuannya untuk mengembangkan produk substitusi impor atau meningkatkan komponen lokal (PKDN). Luarannya berupa produk dengan standar industri yang siap untuk distandarisasi. Kontribusi mitra itu 25% dalam bentuk tunai. Untuk skema A4, ini adalah peningkatan PKDN melalui reverse engineering. Tujuannya ini adalah mengurangi ketergantungan pada impor. Pengeluarannya berupa pembuktian dari konsep yang efektif dan dokumen siap replikasi. Kontribusi mitra 25%. Untuk skema B, tujuannya untuk memanfaatkan inovasi bagi kesejahteraan masyarakat. Lingkup programnya mengatasi masalah sosial ekonomi, melibatkan masyarakat, bermitra dengan lembaga non-profit atau pemerintah dalam pemberdayaan. Kemudian untuk skema B, implementasi teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, peningkatan keterampilan masyarakat dalam penggunaan teknologi, model pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan, dan dapat direplikasi. Untuk kriteria kelolosan, ini adalah kapasitas timnya itu uh, uh, harus dinilai kemampuan dari timnya tersebut bisa mengimplementasikan program dengan dampak sosial yang signifikan. Kemudian untuk komitmen mitra juga penting, mitra harus berkomitmen untuk mendukung pelaksanaan dan replikasi program. Untuk dampak program, ini adalah inovasi harus dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan keterampilan dan akses layanan. Kontribusi mitra untuk skema B ini minimal 10% dari dana tunai dari total biaya proyek. Kemudian juga dukungan Natura juga dapat diberikan dalam bentuk fasilitas atau tenaga kerja. Natura ini in kind ya Bapak Ibu sekalian. Ini adalah pendanaan untuk masing-masing skema. Nah, Bapak Ibu bisa lihat bahwa untuk skema A3 untuk seluruh yang tidak didanai hanya pendampingan atau alih teknologi. Ini Bapak Ibu sekalian bisa lihat di buku panduan. Ini penting sekali menjadi acuan dalam Bapak Ibu sekalian dalam membuat proposal dan juga membuat pendanaan. Persyaratan untuk pengusul harus berasal dari perguruan tinggi di bawah naungan Ditjen Dikti, kemudian wajib memiliki NIDN atau INDDK, serta terdaftar di Kedereka. Jadi Bapak Ibu sekalian harus mendaftarkan diri di di websitenya Kedereka sehingga nanti memiliki akses untuk bisa masuk ke dalam aplikasi websitenya Kedereka. Kemudian syarat yang berikutnya adalah tidak boleh sedang dalam studi lanjut atau kegiatan akademik lain seperti postdoc dan sebagainya. Kemudian tidak akan berpindah home base selama proses program itu berlangsung. Kemudian untuk anggota tim pengusul harus memiliki NIDN atau INDK. Jadi ini berarti berasal dari perguruan tinggi ya di dalam negeri, harus terdaftar di Kedereka, tidak sedang dalam studi lanjut atau kegiatan akademik serupa. Jadi yang izin belajar maupun yang tugas belajar nggak boleh. Kemudian mayoritas anggota tim harus berasal dari perguruan tinggi si pengusul. Pengusul dan mitra penerima dana padanan ini jika seandainya berkinerja kurang baik, itu bisa mengakibatkan si pengusul gagal mendapatkan pendanaan tahap 2 berikutnya. Jadi kalau seandainya ketika di awal kegiatan paruh
setengah paruh dari kegiatan tersebut tidak bisa berkinerja baik, maka dia tidak akan mendapatkan sisa dananya lagi dan dia nanti akan di blacklist. Eh, Jika pihak-pihak yang dinyatakan berkinerja buruk, ini ketika dia di blacklist, dia tidak berhak untuk mengajukan proposal selama 2 tahun anggaran berturut-turut. Nah, ini penting bagi Bapak Ibu sekalian untuk bisa berkomitmen melaksanakan kegiatan tersebut dengan sungguh-sungguh dan tidak bisa main-main karena akan di blacklist selama 2 tahun berturut-turut kalau dianggap berkinerja buruk. Eh, Pengusul juga tidak boleh ada afiliasi atau hubungan keluarga dengan mitra dan perguruan tinggi juga harus bebas dari sanksi yang dinyatakan dalam surat pernyataan kesanggupan dari pimpinan. Nah, batas pengajuan proposal eh, hanya boleh 1 proposal sebagai ketua dan 2 proposal sebagai anggota tim. Mitra harus berbadan hukum, terdaftar di KDRK, dan memiliki skala usaha minimal sesuai dengan ketentuan, serta melampirkan pernyataan komitmen pendanaan. Seperti itu. Kemudian pengusul dan mitra harus mencapai kesepakatan atau kerjasama yang ditandai dengan match, ya, status match di platform KDRK. Kemudian tim pelaksana program juga dianjurkan melibatkan anggota yang memahami aturan-aturan keuangan. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan lupa untuk memasukkan anggota teman-teman yang paham tentang bagaimana penyusunan pendanaan dan keuangan itu yang bisa berasal dari non-dosen dalam penyusunan proposal. Nah, ini adalah untuk mekanisme seleksi. Ini dilakukan secara bertahap, ada seleksi administratif, ada evaluasi proposal, ada presentasi proposal, verifikasi dan evaluasi kelayakan anggaran, serta penetapan penerimaan dana dari platform pendanaan dana padanaan. Untuk secara garis besarnya, kita lihat ada tahap persiapan, pengajuan proposal, tahap seleksi, tahap evaluasi, tahap presentasi, kemudian ada penilaian anggaran, ada penetapan dan pengumuman penerimaan dana, kemudian ada tahap penandatanganan kontrak, serta pelaksanaan dan pelaporan. Nah, untuk tahap persiapan, Bapak Ibu sekalian harus melakukan identifikasi mitranya. Penting untuk menentukan mitra yang relevan dari sektor usaha industri atau masyarakat yang memiliki komitmen jelas. Jadi nggak boleh abal-abal. Jadi kalau seandainya nanti perusahaannya itu abal-abal, ada kemungkinan untuk di-reject Bapak Ibu sekalian. Mitra harus mendapatkan dapat memberikan kontribusi sesuai dengan skema yang dipilih. Skema A, skema B, atau A1, A2, A3, A4, dan seterusnya. Untuk penyusunan proposal harus disusun mengikuti format yang ditetapkan dalam panduan. Jadi harus perhatikan aspek-aspek yang terdapat di dalam panduan, Bapak Ibu sekalian. Ada tujuannya, ada metodologi, ada luaran, anggaran, semuanya jelas tercantum di dalam panduan. Nanti mohon dipelajari. Untuk tahap pengajuan proposal, ini ada pendaftaran secara online, kemudian ada upload dokumen pendukung. Proposal diajukan melalui portal resmi secara online yang telah disediakan oleh penyelenggara. Jadi Bapak Ibu sekalian harus login sebagai salah satu mendaftar dulu. Kemudian upload dokumen pendukung, pengusul harus melengkapi dokumen yang diperlukan seperti surat pernyataan mitra, kemudian ada biodata tim. Ini lengkap semua Bapak Ibu sekalian. Tidak hanya ketuanya saja, tapi seluruh anggota dan rencana kontribusi dana dari mitra. Dokumen-dokumen ini harus ready sebelum penguploadan. Jadi ini ketika menguploadkan, dokumen ini juga diikutkan. Jadi bukan hanya proposalnya saja, tapi kelengkapan dokumen pendukung ini juga harus dipersiapkan. Untuk seleksi administratif itu terkait verifikasi kelengkapan dokumen, di mana nanti akan diperiksa, memastikan semua dokumennya telah terpenuhi. Kemudian ada evaluasi administratif. Kalau seandainya lolos, maka diajukan ke tahap evaluasi substansi. Untuk tahap evaluasi substansi, ada penilaian proposal. Evaluator ini akan menilai apakah layak atau tidak.
termasuk dari relevansi inovasi, kapasitas tim dan komitmen dari mitra. Kemudian jika diperlukan bisa dilakukan juga kunjungan lapangan, ya. Tapi kalau enggak biasanya tidak, ya. Untuk presentasi proposal biasanya yang mempresentasikan itu adalah ketuanya, minimal didampingi oleh si ketua PIC dari Dudinya. Kemudian setelah presentasi ada diskusi dan klarifikasi dari evaluator. Mereka akan mengajukan pertanyaan untuk memperjelas isi proposal dan kontribusi dari mitra yang terlibat. Jadi benar-benar harus dipersiapkan Bapak Ibu sekalian, harus ada kesamaan persepsi dari mitra dan juga dari si pengusul. Untuk anggaran, penilaian anggaran ini evaluator akan menilai rasionalitas dan kesesuaian anggaran yang dari proposal Bapak Ibu sekalian, dan jika dianggap perlu, evaluator akan memberikan saran terkait anggaran yang Bapak Ibu berikan agar dapat menyesuaikan sesuai dengan prioritas program. Untuk tahap penandatangan kontrak, yang untuk penandatangan kontrak biasanya itu adalah kalau di Untirta kemarin pas masa saya itu adalah Pak Rektor, ya. Kemudian nanti akan diumumkan secara resmi melalui portal Kedereka, atau nanti juga ada yang di kontak melalui WA seperti itu, ya. Terus tahap penandatangan kontrak ini mencakup 2 langkah. Yang pertama adalah penyiapan kontrak, kemudian pembukaan rekening khusus. Nah, kalau di Untirta rekeningnya adalah menggunakan rekening rektor. Untuk tahap pelaksanaan dan pelaporan, ini ada implementasi kegiatan. Proyeknya dimulai sesuai dengan rencana yang telah diajukan dan disetujui. Kemudian pelaporan ini ada berkala Bapak Ibu sekalian. Sekitar sebelum bulan Agustus, sekitar Agustus itu ada pelaporan awal. Kemudian nanti ada monef lagi sekitar bulan September Oktober, dan ada lagi di akhir di sekitar bulan Desember. Dalam pelaporan ini secara berkala tim harus menyampaikan laporan kemajuan kegiatan menggunakan dana secara berkala untuk memastikan kelancaran pelaksanaan dari kegiatan. Untuk laporan akhir, setelah proyek selesai, tim harus menyusun laporan akhir yang mencakup hasil yang dicapai, dampak dari kegiatan, dan rincian penggunaan dana. Tapi jangan dikira ini cukup sampai di situ Bapak Ibu sekalian, karena biasanya di bulan Maret atau April itu ada namanya kegiatan untuk diseminasi kegiatan di mana kita harus menampilkan ada video, kemudian ada profil kegiatan dan seterusnya, dan juga abstrak untuk seminar. Dan ini biasanya di sekitar bulan Maret dan di bulan April. Untuk pengajuan proposal dana padanan, ini ada dokumen-dokumen yang perlu Bapak Ibu siapkan. Yang pertama ini proposal lengkap, ikuti panduan pedoman. Kemudian ada surat pernyataan kerjasama ditandatangani oleh pihak PT dan juga mitra sebagai bukti komitmen kerjasama. Kemudian ada biodata tim pengusul, profil dari seluruh anggota, termasuk juga pengalaman dan rekam jejak. Kemudian surat dukungan dari mitra, kesediaan berkontribusi secara finansial atau natura. Kemudian rencana kontribusi dana dari mitra harus detail, termasuk jumlah dan juga bentuk kontribusi. Ada dokumen legalitas mitra, ini berupa dokumen legal seperti akta perusahaan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini kadang yang menyebabkan banyak perusahaan yang tidak mau dilibatkan karena mereka harus share terkait akta perusahaan, NPWP, dan dokumen sejenis untuk bukti legalitas mitra. Banyak kejadian di mana ketika mulanya mitra itu setuju, tetapi ketika melihat banyaknya
permintaan itu akhirnya mundur dan ini menyulitkan sementara proposal sudah dibuat. Tapi ini tidak terjadi pada tim kami, tapi beberapa teman yang lain ada yang mengalami hal yang demikian seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian harus bisa memastikan bahwa mitra benar-benar setuju dan memahami semua aspek terkait yang dibutuhkan dalam kegiatan kedereka, baik itu untuk komitmen dan sebagainya. Biasanya mereka agak sedikit berkerenyit terkait komitmen mitra. Seperti itu. Untuk kriteria kelolosan proposal, untuk rekam jejak, jadi pastikan tim ini harus memiliki rekam jejak yang relevan dan juga ada apa kalau bisa ada PKS dengan Budi tadi gitu. Kemudian kapasitas dan komitmen mitra, mitra juga harus memiliki komitmen yang kuat, harus ada kontribusinya. Kemudian ada signifikansi inovasi, apakah inovasi yang kita ajukan tadi relevan dan memang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh Budi dan memiliki potensial untuk dikomersialisasi dan memberikan dampak yang jelas. Jadi yang di sini yang penekanannya bukan untuk kepentingan hanya kepentingan perguruan tinggi, tapi lebih ditekankan pada kepentingan Budi dan juga masyarakat. Rasionalisasi anggaran juga sangat penting karena kalau seandainya terlalu tidak sesuai dengan apa ya aturan, maka ini tidak akan didanai. Tips ya untuk Bapak Ibu sekalian. Pak Zaki, apakah berapa menit lagi tersedia untuk saya? Masih 18 menit. Oh, 18 Ya, menit lagi. Masih ya. banyak ya. Masih banyak, Bu. Ya, silakan, Bu. Untuk tips dan peluang, Bapak Ibu sekalian, mohon nanti ketika membuat proposal bisa mempresentasikan peta jalan yang clear, yang apa, jelas gitu ya. Jadi ada tahapan-tahapan implementasi dan target capaian yang bisa menunjukkan kesiapan dan keseriusan proyek tersebut. Misalkan kegiatan itu dimulai tahun 2025, berarti harus ada rekam jejak di tahun 2026 atau tahun-tahun sebelumnya. Kemudian selanjutnya juga kalau ingin melakukan kegiatan kedereka untuk multi years atau beberapa tahun, maka juga harus disertakan kayak sejenis roadmap untuk tahun 2025, 2026, 2027 seperti itu kira-kira. Jadi ada target untuk masing-masing waktu seperti itu. Terus Bapak Ibu sekalian juga harus mengoptimalkan dokumentasi terkait proposal. Misalkan ada foto, kemudian ada profile company. Pokoknya semua hal-hal yang dibutuhkan dokumen itu untuk memenuhi semua persyaratan administratif. Bahkan apa ya? Ada kalau nggak salah di tahun ini juga dibutuhkan sampai NPWP dan sebagainya. Eh, untuk Budi ya, surat izin pendirian perusahaan dan sebagainya. Dan ini bagi perusahaan yang tidak apa ya representatif itu biasanya mereka akan kesulitan untuk memenuhi dokumen-dokumen tersebut. Jadi pastikan dari awal-awal karena menyiapkan dokumen itu tidak gampang. Bukan hanya dokumen dari pengusul tapi juga harus ada dokumen dari Dudi atau dari mitra itu sendiri. Kemudian di dalam pembuatan proposal ini harus ditekankan tentang dampaknya. Jelaskan tentang dampak positif yang diharapkan dari kegiatan yang dilaksanakan, baik itu dalam hal peningkatan kinerja atau kebutuhan atau kepentingan dari Dudi dan masyarakat, atau juga terkait dampak positifnya bagi perguruan tinggi. Misalkan kita kan diharapkan ada praktisi mengajar, terus kemudian juga ada penelitian eh, mahasiswa, terus kemudian juga kerjasama dan sebagainya yang dicerminkan dalam bentuk IKU, Indeks Kinerja Utama. Dan ini bisa dijadikan salah satu poin penting yang bisa dimasukkan di dalam proposal Bapak Ibu sekalian. Terus tips peluang pendanaan yang lain adalah bangun kemitraan yang kuat.
Karena ada kemungkinan kalau seandainya kita bermitra dengan Dudi tersebut dalam pelaksanaan kegiatan dana padanan ini tidak hanya Dudi saja yang terlibat, tetapi juga institusi pemerintahan di dalam maupun di luar negeri, bahkan juga LSM eh, ataupun apa ya institusi institusi-institusi swasta maupun yang apa negeri yang relevan terkait kegiatan yang kita laksanakan itu juga dibutuhkan dukungannya. Jadi di sini nanti kemungkinan ada luaran berupa PKS. Nah, jadi PKS-nya itu tidak hanya PKS dengan mitra, tapi juga dengan institusi, lembaga, atau LSM, atau pihak-pihak swasta terkait yang dilibatkan dalam kegiatan dana padanan tersebut. Eh, Bahkan untuk bisa meningkatkan poin lebih dari proposal Bapak Ibu sekalian, tidak menutup kemungkinan untuk bersimbiosa atau bersinergi juga dengan eh, perguruan tinggi dari luar negeri. Seperti yang saya lakukan 2 tahun yang lalu, itu kami melibatkan ada praktisi dari ada dosen dari UiTM Malaysia seperti itu. Kemudian untuk proses seleksi pastikan timelinenya itu benar-benar jangan sampai lewat seperti itu. Nah, untuk timeline kegiatan Bapak Ibu bisa lihat di buku panduan di mana untuk memasukkan proposal itu di tanggal 1 sampai dengan 30 Oktober, 15 Oktober sampai dengan 15 November ini ada seleksi administratif proposal, kemudian 10 sampai dengan 22 November ini ada evaluasi proposal, tanggal 25 November pengumuman hasil evaluasi proposal, 2 sampai dengan 6 Desember ini adalah presentasi proposal oleh tim pengusul dan juga ketua dari PIC dari Dudi. Kemudian tanggal 10 Desember tahun 2024 ini pengumuman hasil presentasi proposal. 16 sampai dengan 21 Desember adalah verifikasi dan evaluasi kelayakan anggaran. Kemudian tanggal 24 Desember penetapan penerimaan pendanaan. 9 Januari sampai dengan Desember, akhir tahun Desember 2025 ini adalah pelaksanaan program. Bulan Agustus sampai dengan September 2025 ini adalah monitoring. Jadi ini benar-benar harus Bapak Ibu siapkan, benar-benar jangan sampai mengabaikan karena pengumuman untuk kegiatan Monef dari Dikti itu kadang-kadang membuat kita terkejut gitu. Jadi benar-benar harus di-prepare di bulan Agustus dan September ini ada monitoring dan evaluasi. Kemudian di Desember akhir ini adalah laporan akhir. Oke. Pak Zaki ada berapa menit lagi saya? 12 menit lagi, Belum Ibu. ya, masih Masih lama. masih Nggak banyak apa, ya. masih banyak, nggak Oke, kalau apa-apa, Bu. gitu Ya, ya nanti, siap. ya, ya, Hmm. Ya, kenapa Pak? Nggak apa-apa, masih ada ya, kok banyak. Ini saya ya, bikin PPT lumayan banyak ya. sekalian. Oke. Di sini ada persyaratan administrasi proposal. Bapak Ibu sekalian bisa melihat di panduan. Eh, eh, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan dipenuhi. Yang pertama adalah surat pernyataan komitmen mitra. Artinya di sini mitra bersedia memberikan dana padanan seperti itu. Jadi untuk masing-masing skema itu beda-beda, Bapak Ibu sekalian. Nanti disesuaikan ada yang 25%, ada yang 10%, ada yang 35%, tergantung dari skemanya tadi. Eh, Jika mitranya satu atau lebih, maka seluruh mitra wajib membuat surat pernyataan dan menandatangani di atas materai dan dibubuhi stempel dari perusahaan atau lembaga yang dijadikan satu file.
Eh, ada satu lagi yang penting sekali Bapak Ibu sekalian, jangan menggunakan materai bekas ya Bapak Ibu sekalian, karena kalau materainya itu harus materai yang baru seperti itu. Karena kalau kita menggunakan materai bekas, ada ada pengalaman dari rekan-rekan terdahulu, ya, dia dijadikan salah satu apa ya eh, di reject gitu, cuman gara-gara materai seperti itu ya. Kemudian surat pernyataan tidak akan pindah home base ke vokasi selama pelaksana program ini juga harus dibuat khusus untuk tim pengusul ya, dan disertai juga dengan materai. Kemudian dari surat pernyataan pengusul tidak sedang studi lanjut dan tidak berafiliasi atau memiliki hubungan keluarga dengan mitra. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat di lembaran 4 di buku panduan. Ini ketua maupun anggota tim semua wajib membuat surat pernyataan ini di atas materai. Jadi kalau eh, kebayangkan Bapak Ibu sekalian kalau misalkan anggotanya 20 berarti materainya banyak banget gitu ya. Jadi memang kita harus memberi materai yang banyak, jangan menggunakan materai yang bekas ya. Semua dari dokumen ini harus dijadikan jadi satu file atau PDF. Dan ini eh, makanya saya di warning wanti-wanti kepada Bapak Ibu sekalian harus bisa mempersiapkan jauh-jauh hari. Jangan sistem kebut semalam ya, karena pembuatan dokumen-dokumen ini cukup membutuhkan waktu dan membutuhkan apa ya eh, effort yang lebih sehingga akhirnya tidak bisa hanya dilaksanakan dalam sekejap. Nah, biodata atau CV pengusul juga harus dibuat baik itu untuk ketua maupun anggota timnya. Semuanya melampirkan biodata dengan format yang sudah disediakan di eh, eh, panduan dari si dana padanan, proposal dana padanan. Kemudian eh, profil atau portofolio mitra juga harus dilampirkan menggunakan format yang telah disesuaikan dengan jenis mitra. Kemudian jika mitranya lebih dari satu, maka seluruh mitra wajib melampirkan portofolionya. Nah, terus yang berikutnya adalah ada dokumen terkait surat pernyataan kesepakatan ketua pengusul dan mitra utama dalam melakukan kerjasama. Ada pihak ke satu tanda tangan dan pihak kedua menandatangan di atas materai serta dibubuhi stempel. Jadi materai ini banyak banget ini, berbagai dokumen. Jadi kayaknya pengalaman kami yang kemarin, kami hampir lebih dari eh, kurang lebih 100 materai yang harus disiapkan. Untuk surat penunjukan unit pengelola program dana padanan perguruan tinggi eh, bisa berupa surat keputusan atau surat tugas. Kalau tahun lalu Pak Zaki, kalau nggak salah ini ya, Pak Zaki. Iya, Bu. Iya, Ya, iya. betul. Oke. Bio 2024. 2024. Oke. Untuk biodata CV tim pengusul, khususnya untuk tim pengusul atau dosen eh, dengan NIDK wajib mengunggah surat keterangan dosen penuh waktu yang ditandatangani oleh pimpinan perguruan tinggi. Terus untuk rencana anggaran, rinciannya ini eh, RAB itu biasanya baru dibuat setelah apa ya eh, rincian rinci ya Ibu Bapak Ibu. Ini bagi pengusul yang diundang ke tahap verifikasi dan evaluasi kelayakan anggaran gitu ya. Eh, Kalau untuk PTN Satker atau BLU ada format RAB-nya dari institusi yang telah ditetapkan sebagai penerima dari pendanaan PDP dan menjadi RKKL seperti itu. Oke, eh, untuk pengusulan proposal seluruhnya dilakukan melalui sistem yang webnya Kedereka. Ini ada langkah-langkah yang harus Bapak Ibu lakukan terkait untuk mengajukan pengusulan proposal. Yang pertama adalah memilih sumber padanan akademik, kemudian mengunggah surat pernyataan di Kedereka,
kemudian mengisi formulir aplikasi program dana padanan, dan mengunggah proposal. Ya. Selanjutnya, eh, untuk yang multi years, eh, bila seandainya si pengusul disetujui untuk dilanjutkan pada tahun berikutnya berdasarkan hasil monef pada tahun sebelumnya, itu biasanya dilakukan melalui sistem di Kedereka dan akan langsung diverifikasi program dan kelayakan anggarannya seperti itu. Selanjutnya, ini tadi sudah disebutkan untuk seleksi administrasi. Mohon maaf. Untuk seleksi administratif ini meliputi pemenuhan semua persyaratan, baik itu pengusul dan juga mitra, kesesuaian format, kemudian keabsahan surat pernyataan. Jadi benar-benar dicek oleh apa evaluator di sini. Jadi di eh, mereka benar-benar memperhatikan untuk pemenuhan semua persyaratan, kesesuaian dan keabsahan. Untuk evaluasi proposal dilakukan berdasarkan kriteria penilaian yang telah ditetapkan dalam panduan. Eh, nah, hasil evaluasi ini akan menentukan apakah proposal itu dapat dilanjutkan pada tahap presentasi atau tidak. Kalau seandainya tidak, maka si pengusul itu bisa mengusulkan kembali, tapi dengan membuat perubahan-perubahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Eh, jangan eh, jangan memasukkan lagi seperti yang semula, tapi harus melalui perbaikan yang signifikan untuk diusulkan kembali seperti itu. Oke, selanjutnya presentasi proposal biasanya yang mempresentasikan ini adalah ketua tim dan PPT yang dibuat itu dibatasi halamannya hanya kurang lebih sekitar 5 kurang kurang kalau nggak salah ya, dan setiap halaman itu udah ditentukan untuk peruntukannya seperti itu. Jadi benar-benar strict, tidak ketika mempresentasikan itu tidak boleh lebih dari 5 menit kalau nggak salah. Terus kemudian juga eh, ketika kita mempresentasikan kadang gugup. Jadi sebaiknya disarankan itu juga bisa membuat video yang sudah merangkum poin-poin PPT yang kita bikin tadi. Jadi kita merekam apa narasi dalam PPT kita itu sehingga bisa diputarkan. Kadangkala kalau kita mempresentasikan secara langsung, waktunya itu lebih dari 5 menit dan itu ketika sampai dengan 5 menit langsung di-cut oleh reviewernya seperti atau oleh evaluatornya. Jadi benar-benar strict sehingga saran saya ketika mempresentasikan baiknya menggunakan video yang sudah direkam dan ring waktunya itu benar-benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Gitu ya. Ya, ketika presentasi biasanya yang diharapkan hadir itu adalah ketua pengusul, tapi lebih baik juga didampingi oleh para anggota pengusul dan yang harus hadir juga adalah PIC dari Dudi. Yang menjadi PIC tidak harus selalu kepala atau leader tertinggi, tetapi bisa ditunjuk orang yang mewakili Dudi tersebut. Untuk verifikasi dan evaluasi kelayakan anggaran, ini dilaksanakan biasanya secara daring. Biasanya ketua tim dan mitra wajib hadir ketika verifikasi kelayakan. Biasanya juga didampingi juga oleh tim keuangan dari universitas. Dalam VK ini akan menjadikan dasar pertimbangan apakah layak atau tidaknya suatu proposal yang diusulkan. Kalau seandainya proposal tidak lolos, maka harus diperbaiki dan bisa dikembalikan untuk diusulkan kembali pada gelombang berikutnya. Untuk penetapan penerima pendanaan, pendanaan ini penerimanya ini ditetapkan oleh Ditjen Dikti setelah memperhatikan hasil verifikasi dan kelayakan. Nah,
Oke. Kriteria penilaian proposal Bapak Ibu sekalian ini penting banget Bapak Ibu sekalian. Ini ada untuk untuk bisa lolos, ini ada beberapa presentasi yang harus diperhatikan. Yang pertama itu adalah untuk skema A terkait kemitraan dan hilirisasi inovasi hasil riset dan kepakaran. Kapasitas dan rekam jejak pengusul itu 20% untuk penilaiannya. Kemudian untuk kapasitas dan komitmen mitra, kalau mitranya sungguh-sungguh itu 30%. Nah, signifikansi dan kebermanfaatan mereka cipta itu 30%. Rasionalisasi anggaran dan manfaat bagi perguruan tinggi itu 20%. Jadi, kalau seandainya menginginkan proposalnya lolos, harus diperhatikan aspek-aspek ini, terutama pada poin-poin persentase yang besar seperti komitmen mitra, dan juga signifikansi dan kebermanfaatan reka cipta, di mana ini poinnya itu sekitar 30%. Untuk kapasitas rekam jejak, ini biasanya eh, dinilai melalui rekam jejak pengusul sesuai dengan apa tema yang diusulkan. Ada buktinya bisa berupa publikasi atau HKI, ikutan kerjasama dalam industri dan sejenisnya yang menunjukkan kesesuaian dengan eh, rekam jejak dan topik yang diusulkan. Jadi ini tercermin dalam biodata. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu memilih tema tertentu, maka di biodata Bapak Ibu sekalian mungkin publikasinya ditekankan pada tema atau topik dari kegiatan kedareka yang Bapak Ibu akan laksanakan. Tidak semuanya dimasukkan, tapi lebih cenderung untuk difokuskan ke tema yang sesuai dengan eh, tema dari proposal Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk penilaian masing-masing skema, untuk yang A1 ini eh, baiknya si pengusul harus memiliki perubahan rupa berupa reka cipta, model, intervensi, dan seterusnya. Kemudian pengusul juga harus apa ya, komitmen juga penting di sini. Untuk yang skema A2, pengusul memiliki rekam jejak yang mendukung penyelesaian permasalahan sejenis. Skema 3, pengusul menginisiasi pengembangan produk reka cipta. Kemudian skema 4, pengusul memiliki rekam jejak melakukan eh, reverse engineering atau telah menginisiasi pengembangan produk untuk substitusi produk impor. Nah, ini poin-poinnya untuk kapasitas rekam jejak. Harus disesuaikan dengan masing-masing skema. Nah, untuk signifikansi atau kemanfaatan, eh, eh, untuk kriteria ini dinilai berbasiskan apa reka cipta yang diusulkan dari luaran yang ditargetkan, apakah sesuai dengan kebutuhan mitra dan kejelasan peta jalan dalam mewujudkan mereka cipta. Jadi peta jalannya atau roadmap-nya harus benar-benar apa ya, rinci, clear, menyertakan terkait apa yang sudah dilakukan sebelumnya, baik itu dari ketua pengusul maupun dari anggota pengusulnya seperti itu. Nah, jadi bukan hanya roadmap-nya bukan hanya roadmap berbasis apa yang dilakukan oleh ketua pengusul, tapi juga anggota-anggota pengusulnya. Nah, kesesuaiannya nanti Bapak Ibu bisa lihat untuk skema A1, A2, A3, dan A4 itu ada di eh, panduan proposal. Saya tidak bacakan lagi karena ini takut waktunya tidak cukup. Untuk rasionalisasi anggaran dan manfaat bagi perguruan tinggi ini 20%. Dinilai berdasarkan kelayakan dan kewajakan anggaran. Jadi kalau di agak over melebihi dari kewajaran, maka itu biasanya si reviewer atau si evaluator itu akan menurunkan nilainya, gitu. Seperti itu. Jadi em, ketika untuk rasionalisasi anggaran, baiknya Bapak Ibu berpedoman pada peraturan yang berlaku, baik itu baik untuk berbasis keuangan, terutama karena kalau seandainya tidak mengacu pada eh, peraturan tersebut, nanti bisa di tidak diterima atau bahkan eh, atau minimal diturunkan nilai anggarannya seperti itu. Eh,
kalau misalkan membeli alat, maka misal Bapak Ibu sertakan eh, link terkait di mana memperoleh alat tersebut, harganya berapa, kemudian juga ada pajak dan seterusnya, itu harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk kapasitas rekam jejak pengusul tadi sudah disampaikan. Kapasitas dan komitmen mitra ini juga tadi sudah. Signifikansi reka cipta dan penerapan inovasi untuk pemberdayaan masyarakat ini 30%. Kemudian oke, ini juga sudah. Nah, komponen biaya yang diperkenankan ini ada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang standar biaya eh, masukan tahun anggaran 2025, PMK nomor 39 tahun 2024 tentang SBM tahun anggaran 2024. Ini bisa menjadi salah satu acuan bagi Bapak Ibu ketika membuat komponen pembiayaan dalam anggaran biaya yang Bapak Ibu buat. Nah, untuk yang bisa didanai seperti yang tadi sudah disampaikan, eh, tidak semua skema ini bisa komponen pembiayaannya didanai, ada komponen-komponen pembiayaan tertentu yang tidak tersedia bagi skema-skema tertentu. Jadi harus memperhatikan eh, petunjuk dari buku pedoman. Perhatikan Bapak Ibu pada tabel pendanaan dari Dijen Dikti tadi. Nah, peralatan pendukung. Nah, peralatan pendukung terkait langsung dengan kegiatan. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa membeli peralatan pendukung. Eh, Misalkan butuh mesin pencacah, bisa dialokasikan dana untuk mesin pencacah tadi. Tetapi mesin pencacah ini, mesin atau alokasi alat-alat tadi itu tidak bisa ditempatkan di eh, lokasi mitra, tapi harus di perguruan tinggi gitu. Jadi kalau seandainya ada kegiatan-kegiatan pembangunan, itu juga tidak diperkenankan di mitra, tapi di perguruan tinggi kita gitu. Terus jenis peralatan ini bisa berupa perangkat keras atau lunak, eh, sistem eh, oke, oke, dan seterusnya. Jadi karena em, kadang-kadang untuk pembelian peralatan diutamakan eh, yang dibeli itu adalah peralatan yang memiliki TKDN gitu ya Bapak Ibu sekalian. Kalau seandainya tidak eh, memungkinkan, sebenarnya masih ada peluang untuk bisa dibeli. Misalkan alat itu berasal dari luar negeri, tapi prosesnya itu agak rumit, Bapak Ibu sekalian, karena harus mengajukan permohonan untuk tahun-tahun dahulu ya ke kementerian untuk apa, ke pengusulan pembelian alat atau barang yang berasal dari luar negeri seperti itu. Eh, jadi alat-alat ini nanti akan menjadi aset perguruan tinggi. Eh, Oke, dalam hal penggunaan fasilitas, alat ataupun sarana prasarana yang sudah dimiliki mitra tidak dianggap sebagai komitmen natura mitra walaupun diperhitungkan menggunakan tarif sewa. Jadi kalau seandainya punya alat mitranya, maka eh, bisa diperhitungkan menggunakan tarif sewa. Seperti itu kira-kira. Untuk bahan prototipe produksi skala terbatas atau bahan habis pakai dalam penelitian, eh, bahan habis pakai seperti ATK dan sebagainya atau bahan kimia dapat dibelanjakan dari sumber pendanaan lainnya dari mitra atau perguruan tinggi, gitu ya. Tata cara pengadaan bahan mengikuti aturan yang berlaku terkait pengadaan barang dan jasa. Eh, untuk pengadaan barang impor, TKDN-nya harus apa ya, kurang dari 40%. Harus mendapatkan izin dari kementerian tadi seperti yang saya sudah sampaikan sesuai dengan ketentuan Inpres tahun 2022 nomor 2. Untuk pendampingan alih teknologi, em,
kegiatan berupa sosialisasi atau pelatihan untuk masyarakat em, didanai oleh mitra atau PT. Jadi kalau ada sosialisasi dan sebagainya itu harus bukan diambil dari kegiatan Kedereka tapi didanai oleh mitra atau PT gitu ya. Oke. Lanjutnya untuk survei. Untuk survei harus didukung oleh KAK yang menjelaskan kebutuhan pelaksanaan kegiatan tersebut. Untuk biaya pengujian produk, skema A, biaya ini tidak dapat digunakan untuk sertifikasi produk, izin produksi, dan izin edar. Produk yang dimaksud dapat berwujud barang fisik atau non-fisik. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian perhatikan ini ya, komponen-komponen ini karena ini sangat apa ya, eh, mempengaruhi nanti mana yang boleh, mana yang tidak boleh gitu ya. Jangan sampai kita sudah mengusulkan kegiatan-kegiatan, ternyata kegiatan tersebut tidak didanai seperti itu. Jadi akhirnya terjadi eh, pengurangan atau penghapusan kegiatan-kegiatan yang sebenarnya dianggap urgensi atau penting dalam kegiatan kita. Pendaftaran haki. Untuk pendaftaran haki ini komponen ini hanya berlaku untuk skema A1, A3 dan A4. Untuk biaya perjalanan dinas dapat didanai sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oke. Bantuan insentif mahasiswa. Apabila Bapak Ibu sekalian melibatkan mahasiswa dalam kegiatan Kedereka Bapak Ibu sekalian, maka bisa diberikan bantuan insentif bagi mahasiswa sebagai apresiasi bahwa mereka ikut serta dalam kegiatan kita. Untuk biaya produksi skala terbatas eh, yang tidak mungkin dilakukan oleh tim peneliti ataupun mitra, untuk skema A dan B, eh, komponen pembiayaan ini digunakan untuk memproduksi barang percontohan. Eh, Nanti barang percontohan ini digunakan untuk apa? Purwarupa. Pengelolaan program dana padanan itu ada maksimal 5%. Di perguruan tinggi termasuk rapat dan sebagainya ini ada dananya. Jika biaya pengelolaan programnya lebih dari 5%, maka kelebihan pembiayaan tersebut didanai oleh perguruan tinggi atau dari mitra. Jadi ada pengelolaan program dana padanan maksimal 5%. Oke. Nah, ini garis besar untuk pendanaan dari mitra, Bapak Ibu sekalian, untuk masing-masing skema berbeda. Untuk skema A1, A3, A4, untuk tahun 1 itu ada 25%, 35% untuk tahun kedua, 50% itu tahun ketiga. Ini kontribusi mitranya. Untuk skema A2, untuk tahun pertama itu adalah 35%, tahun kedua 40%, tahun ketiga 50%. Jadi makin lama makin tinggi kontribusi mitranya. Untuk skema B 10% dan untuk tahun kedua tidak ada. Karena untuk skema B ini hanya berlaku untuk 1 tahun. Untuk skema A itu bisa berlangsung secara multi year seperti itu. Saya kira itu dulu Pak Zaki yang bisa saya sampaikan terkait materi terkait apa ya pengalaman saya untuk pendanaan Kedereka di tahun 2022 dan 2023. Untuk tahun 2024 nanti bisa di-share oleh Bu Zulfatun aja. Gitu saja Pak Zaki. Terima Baik, kasih. Alhamdulillah luar biasa ini Bu Haji ya, Bu Dokter Susi. Kita mendapatkan banyak sekali informasi ya Bapak Ibu. Mohon dipersiapkan ya, mudah-mudahan ada yang bisa gol ya Bu Haji dan menjadi amal jariah ini untuk Bu Haji memberikan petunjuk ini untuk kita-kita yang baru-baru ini. Baik, mungkin tanya jawabnya bisa di akhir sepertinya ya Bu Haji ya. Jadi tadi Bu Susi ya, Bu Dokter Susi sudah menjelaskan tentang kriteria dan juga menyelipkan pengalaman di dalamnya. Nah, sekarang mungkin kita akan melihat juga ya pengalaman dari Bu Zulfatun Najah untuk tahun 2024 seperti apa. Apakah Bu Zulfa sudah hadir?
Hadir Pak, apakah suara saya sudah Alhamdulillah. terdengar? Oh iya, sebelum Bu Zulfa memulai, ada baiknya kita kenalan dulu ya Bu Zulfa ya. Tadi belum diperkenalkan. eh, Siapa sih Bu Zulfa itu gitu kan? Mungkin teman-teman masih ada yang belum tahu ya. Nah, saya coba apa sharing dulu ya Bu Zulfa ya. CV Bu Pak, Zulfa, Bapak Ibu. Jadi Bu Zulfa ini salah satu dosen muda ya, dan beliau ini Kaprodi juga. Beliau Bu Zulfatun Najah ya, kemudian sudah lektor, kemudian apa menyelesaikan ya di sini menyelesaikan S1-nya di IPB ya Teknologi Industri Pertanian dan S2-nya di IPB juga Teknologi Industri Pertanian. Nah, jadi ini linear ya seperti itu. Dan Bu Zulfa mendapatkan hibah dana padanan kedareka tahun lalu itu satu-satunya Bapak Ibu. Ya, sehingga kita bisa belajar juga ya selain dari Bu Susi yang sangat padat tadi, kita lihat apa sih yang dilakukan Bu Zulfa sampai bisa lolos seperti tahun lalu begitu ya. Baik, kepada Bu Zulfa dipersilakan untuk memberikan materi sekitar 45 menit kurang lebih. Insya Allah nanti tanya jawab sekitar 10 sampai 20 menit. Terima kasih. baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bapak Ibu. Sebetulnya saya ini ya Bapak Ibu ya, mengusulkan dan dana padanan, kalau yang sekarang istilahnya adalah program dana padanan, kalau sebelumnya adalah Kedereka. Nah, ini di apa ya, motivasinya adalah supaya dosen ya, supaya dosen kemudian supaya mahasiswa ini mendapatkan IKU seperti itu Bapak Ibu. Jadi kami ini prosesnya 2 kali gagal dalam 2024. Pertama adalah yang ketuanya itu pertama adalah Pak Anas. Nah, kemudian pada saat seleksi administrasi kami itu gagal. Kemudian kami ajukan lagi pada batch kedua. Nah, itu kami hanya sampai pada seleksi evaluasi proposal. Akhirnya pada saat kita kami tidak lolos. Dan akhirnya batch keempat, batch terakhir itu kami coba reformulasi lagi timnya dengan saya yang mengajukan bersama tim, sebetulnya timnya masih sama. Tapi pada saat itu karena Pak Anasnya sedang naik haji seperti itu Bapak Ibu. Jadi nah pada saat ini ya kami melakukan proses dari awal lagi, mulai dari seleksi proposal kemudian sampai ke tahap PK ini, alhamdulillah di yang batch keempat ini. Jadi memang karena motivasinya kami supaya ya kalau misalnya ke DRK itu pasti IKU itu pasti dapat seperti itu. Jadi kami ya bersama dengan tim gitu ya ingin supaya IKU prodi pasti dapat. Kemudian mahasiswa lulus tepat waktu dan cepat seperti itu ya, bisa 4 tahun. Nah, sebenarnya motivasinya itu. Jadi kalau misalnya alhamdulillah lolos ya berarti alhamdulillah sekali itu karena berkat dari tim-tim semua yang memang kompak dan tidak pantang menyerah gitu dari awal, walaupun kita sudah gagal 2 kali, akhirnya kita coba mengajukan lagi, alhamdulillah di yang batch keempat kami lolos sampai ke tahap pendanaan seperti itu. Jadi ya kuncinya adalah pantang menyerah Bapak Ibu seperti itu. Tapi mungkin ini saya share pengalaman saya pada saat saya ini ya Bapak Ibu ya, pengajuan proposal sampai di tahap verifikasi kelayakan. Jadi yang saya ajukan adalah kekhususan dari skema A2, yaitu di hilirisasi kepakaran untuk menjawab kebutuhan mitra. Jadi di sini yang diutamakan adalah permasalahan dari mitra yang ingin kita selesaikan dengan dengan kepakaran dari program dari universitas, dari program studi itu seperti apa. Nah, tadi ini mungkin sudah Bu Susi sudah menjelaskan sudah tentang skema Kedereka, yaitu ada skema A dan juga skema B. Kalau skema A ini adalah tentang kemitraan dan hilirisasi inovasi hasil riset dan kepakaran. Sementara skema B ini terkait dengan kemitraan dalam penerapan inovasi untuk pemberdayaan masyarakat. Nah, karena kami ini sifatnya adalah di proposal kami adalah tentang
menjawab permasalahan mitra, maka kami memilih A2. Nah, sebetulnya dalam pemilihan skema itu juga perlu mendapat perhatian Bapak Ibu. Jadi di pengalaman kami yang 2023 ini kami mengajukan proposal juga, tetapi kami waktu itu mengajukan skemanya salah. Nah, ini juga menjadi akhirnya tertolak juga kalau misalnya kita mengajukan skema yang salah seperti itu. Nah, tapi untuk alhamdulillah karena kami belajar dari sebelumnya, ya kami awalnya mengajukan skema A3, tetapi ternyata setelah melalui reviewer seperti itu, nah ini mengarahkan kepada skema A2 seperti itu. Jadi akhirnya ya dari pengalaman tersebut kami karena khususnya adalah untuk menjawab kebutuhan mitra atau DUDI, maka kami memilih skema A2. Nah, untuk skema A2 ini yang diunggulkan adalah detail permasalahan dari mitra, rumusan persoalan spesifik untuk diselesaikan oleh pihak perguruan tinggi melalui kegiatan riset terapan dan juga pengembangan riset dan development. Jadi di sini kami mengeksplor permasalahan-permasalahan mitra. Nah, kemudian karena kami itu match ya dengan perusahaan dan akhirnya sesuai juga dengan kepakaran kami, akhirnya kami buat suatu tim gitu kan untuk menyelesaikan untuk membuat proposal untuk diajukan kepada KDRK. Nah, kemudian luarannya pasti harus menjawab permasalahan dari mitra. Kalau yang dari pengalaman dari 2024 yang tahun ini, mitra ini sebetulnya permasalahannya adalah sertifikasi. Nah, ini juga terkait juga dengan kami dari teknologi pangan, sehingga kami usulkan beberapa program yang memang terkait dengan goal di akhirnya adalah terkait dengan sertifikasi produk pangan. Nah, kemudian terkait dengan tadi juga rekam jejak. Nah, rekam jejaknya juga harus terkait ya Bapak Ibu. Kalau misalnya kita ingin misalnya tentang sertifikasi, berarti nanti beberapa rekam jejak yang memang diunggulkan, yang memang ditampilkan di dalam proposal ini harus sesuai. Setidaknya beberapa tahun yang lalu sudah pernah, misalnya 3 tahun yang lalu, ini memiliki penelitian seperti publikasi atau HKI yang terkait dengan permasalahan atau usulan yang diusulkan oleh perguruan tinggi di dalam pengusulan proposalnya. Kemudian di sini terkait dengan skema A2 juga. Nah, ini untuk dana mitra ini harus kontribusi mitra tunainya ini adalah sebesar 35%. Itu bisa dari misalnya honor walaupun memang honornya ini dikeluarkan ya untuk misalnya pekerjanya sendiri, tetapi itu juga bisa dimunculkan di dalam proposal di dalam ini rencana anggaran biayanya seperti itu. Mungkin nanti di belakang ada. Nah, ini prosesnya dari awal Bapak Ibu. Pertama, dari mitra ini mendaftar di platform KDRK ID, yaitu deskripsi yang diisi seperti ini Bapak Ibu, mulai dari latar belakang peluang cipta. Nah, latar belakang peluang cipta ini berisi tentang data dari perusahaan, kemudian tentang latar belakang permasalahan tentang mitra, tentang apa yang ada di mitra yang ingin diselesaikan oleh perguruan tinggi. Kemudian objektif peluang cipta ini berisi tentang tujuan dari mitra untuk mendaftar ke KDRK, termasuk permasalahannya seperti itu. Kemudian kebutuhan spesifik mungkin bisa di list apa saja sih yang dibutuhkan yang mungkin nanti match dengan perguruan tinggi. Jadi sebetulnya kita ini sudah komunikasi sebelumnya dengan mitra, kira-kira apa saja sih yang akan ditulis yang ada di isian ini. Kemudian implementasinya ini biasanya kita isi dengan berapa bulan sih kegiatan KDRK ini bisa dilaksanakan. Kemudian yang paling penting ini adalah dokumen pendukung itu di-upload. Nah, kemudian pada saat penguploadan ini yang di-upload adalah company profile, itu berdasarkan pengalaman kami, dan juga NIB. Tetapi di sini NIB yang berdasarkan pengalaman juga Bapak Ibu, NIB yang di-upload ini kalau misalnya perusahaan itu masih mikro, itu otomatis tertolak Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu lebih baik memilih yang NIB-nya ini minimal industri kecil. Jadi nanti betul-betul dipastikan di industri yang menjadi mitra Bapak Ibu ini minimal industri kecil seperti itu.
itu pasti sudah bisa masuk ke persyaratan, langsung masuk lolos seleksi administrasi seperti itu. Tapi ketika di sini industrinya adalah mikro, maka kita tidak bisa melanjutkan ke isian selanjutnya seperti itu. Jadi ini yang isian awal dulu, ini NIB-nya ini harus yang industri kecil, itu minimal seperti itu. Kemudian setelah proses pengisian di platform, kemudian mitra perguruan tinggi ini mengisi juga, jangan lupa Bapak Ibu Ketua Pengusul ini mengisi di platform Kedereka itu mengenai profil Bapak Ibu. Kemudian isiannya secara umum sih ini Bapak Ibu tentang bidang keahlian, kemudian intinya profilnya Bapak Ibu sendiri. Kemudian setelah itu kita, dari akun Bapak Ibu sebagai pengusul, Bapak Ibu mencari kreasi reka dari mitra yang Bapak Ibu sudah janjian sebelumnya. Nah, nanti setelah match, nanti Bapak Ibu ada isian seperti ini Bapak Ibu. Judul kreasi reka. Ini ya, judul kreasi rekanya, kemudian profil singkat dari Bapak Ibu dan juga tim, dan ini profil singkatnya itu yang terkait dengan permasalahan mitra, seperti itu. Kemudian ringkasan singkat solusinya, jadi beberapa solusi yang sudah dipaparkan sebelumnya, yang mungkin sudah Bapak Ibu janjian dengan mitra, dan yang sudah tercantum di dalam platform Kederekanya mitra, ini Bapak Ibu jelaskan mengenai solusi-solusi yang menjadi yang diusulkan oleh Bapak Ibu ke depan, seperti itu. Kemudian Bapak Ibu mengisi juga bagaimana kreasi reka dapat menjadi solusi yang tepat untuk peluang kita ini. Nah, ini nanti terkait dengan kerjasama Bapak Ibu dengan mitra, nanti solusinya itu memberikan luaran seperti apa. Ini Bapak Ibu isinya di sini. Nah, kemudian jangan lupa Bapak Ibu mengupload dokumen pendukung. Nah, di sini kemarin yang upload saya adalah dokumen CV. Nah, di CV ini pasti yang terkait juga dengan tolong ditonjolkan untuk penelitian-penelitian atau rekam jejak yang memang terkait dengan permasalahan mitra, seperti itu. Mungkin ini juga Bapak Ibu, biasanya kami kalau yang kami pengusul biasanya tidak hanya melibatkan satu program studi saja, tapi bisa minimal 2. Itu akan lebih akan lebih dipertimbangkan seperti itu ya, mungkin karena dari tahun ke tahun kami selalu mengusulkan Kedereka itu tidak hanya dari satu program studi saja, tapi kami juga mengajak program studi lain seperti itu. Nah, ini adalah format proposalnya Bapak Ibu, karena kami di sini adalah temanya adalah umum. Ini adalah format proposalnya seperti ini. Ini sudah ada di panduan. Kemudian, nah, untuk identitas reka cipta ini karena kami A2, skema A2 yang kaitannya adalah terkait dengan permasalahan mitra, sehingga kami centang yang di A2. Nah, kemudian terkait dengan dana ini juga menjadi revisi dari kami selama berkali-kali. Jadi dana ini harus sama antara yang ada di identitas reka cipta ini dengan dana yang ada di proposal Bapak Ibu yang di bagian RAP dengan dana yang ada di Excel, seperti itu. Karena revisi dari kami, revisi pertama itu adalah dana kami itu tidak sesuai yang ada di muka halaman ini dengan yang ada di isian dan ada di ada di Excel, di lampiran Excel, seperti itu Bapak Ibu. Nah, tapi ini kalau untuk yang direvisi di bagian revisi awal, ini masih kadang-kadang kami pihak Kedereka itu masih memberikan kesempatan ya untuk merevisi. Misalnya jika ada administrasi yang kurang seperti itu masih bisa direvisi, seperti itu. Nah, ini adalah isian yang lembar pengesahan. Nah, ini adalah diisi dengan identitas perguruan tinggi, kemudian diisi oleh identitas dari unit pengelola program studi yaitu Pak Zaki ya di sini, kemudian nanti diisi dengan ketua pengusul. Nah, jangan lupa Bapak Ibu di sini ditandatangan ya dan berstempel seperti itu. Nah,
Berikut adalah format proposal dari dana padanan, Bapak Ibu. Nah, ini untuk perumusan masalah dan ini sebetulnya triknya waktu itu kami sebetulnya karena kami punya tim. Tim ini mengisi masing-masing poin mulai dari nanti kita bagi-bagi seperti itu. Jadi supaya juga karena Kedereka ini juga kadang-kadang agak susah gitu ya, agak sulit. Makanya kami punya tim. Jadi sebaiknya juga kita juga punya tim juga. Jadi untuk mengisi isian-isian ini adalah tidak dilakukan oleh satu orang saja, tetapi bisa dilakukan oleh tim seperti itu. Dan ini isiannya adalah mulai dari perumusan masalah dan urgensi reka cipta. Nah, ini terkait dengan permasalahan-permasalahan mitra apa yang akan diselesaikan oleh pihak program studi. Kemudian peta jalan dan desain program. Nah, di dalam peta jalan ini dicantumkan beberapa rekam jejak yang sudah dilakukan dengan mitra. Misalnya kalau dari 2024 kami juga mencantumkan beberapa kegiatan dari tahun 2022, walaupun itu memang kegiatannya misalnya pengabdian bersama atau mungkin kuliah praktisi seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini bisa dicantumkan. Jadi ada rekam jejak dengan mitra yang saat ini diusulkan ke dalam Kedereka. Kemudian kemudian peta jalan juga kita cantumkan di dalam misalnya pelaksanaan 3 tahun ke depan seperti itu ada kita cantumkan di dalam peta jalan pelaksanaan program. Kemudian luaran dan manfaat ini berisi tentang solusi dan juga spesifikasi luaran yang mungkin yang akan kita usulkan untuk mitra itu seperti apa. Itu yang untuk skema A2. Kemudian dari yang poin ketiga adalah luaran reka cipta dan IKU. Nah, nanti ini biasanya kami isi kalau luaran utama ya terkait dengan IKU-IKU yang bisa kita dapatkan, misalnya IKU 2 itu mahasiswa berkegiatan di luar kampus, kemudian IKU 3 dosen berkegiatan di luar kampus, IKU 5 dosen hasil dosen dimanfaatkan oleh mitra. Kemudian IKU 7 itu adalah kegiatan project based ya, project based learning yang bisa diakomodir juga melalui kegiatan Kedereka Bapak Ibu. Nah, ini dicantumkan di sini. Jadi nanti termasuk juga jumlahnya berapa. Misalnya kalau mahasiswanya yang terkait adalah 5, maka di sini ditulis jumlahnya 5 seperti itu. Tetapi tidak kalau untuk di proposal Kedereka Bapak Ibu untuk dana ini yang bisa didanai untuk mahasiswa itu biasanya 5 ya 5 mahasiswa, tapi tidak menutup kemungkinan juga bisa lebih karena nanti misalnya pengajuan dana transport dan dana bantuan insentif mahasiswa itu 5. Tetapi nanti kita bisa coba akali misalnya dengan bantuan insentifnya itu nanti dari pihak mitra. Jadi misalnya ada 10, berarti nanti 5 dari 5 yang diajukan ke dana padanan, kemudian 5 yang diajukan melalui dari mitra seperti itu, dari dana mitra. Nah, ini seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau di panduan proposal itu hanya ada 5 yang didanai dari bantuan insentif mahasiswa, tetapi kita juga bisa mengajukan lebih dan itu akan lebih bagus jika lebih dari 5 seperti itu. Kemudian jumlah dosen yang terlibat itu juga nanti bisa ditampilkan di sini Bapak Ibu berapa jumlah yang mahasiswa yang atau dosen yang terlibat seperti itu. Kemudian luaran-luaran seperti IKU 5 yaitu hasil kerja dosen dimanfaatkan oleh mitra nanti bisa di list misalnya hasil kerjanya apa saja. Misalnya di list kalau yang di saya itu misalnya ada dokumen, kemudian ada ada merek misalnya pendampingan merek. Nah, itu nanti bisa dicantumkan berapa jumlahnya seperti itu. Nah, kemudian ini terkait dengan rencana pengelolaan dana padanan. Ini rencana program dana padanan. Ini pada bagian ini berisi penjelasan mengenai program dana padanan di tingkat universitas. Jadi ini kemarin ini saya sudah mendapatkan formatnya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya tentang rencana anggaran
yang diperlukan. Nah, ini walaupun memang formatnya seperti ini, kalau misalnya Bapak Ibu memang besaran dananya yang diajukan adalah untuk 1 tahun, berarti Bapak Ibu tidak perlu mendelete yang 2026 ataupun 2027, tinggal mengisi isian yang 2025 saja. Nah, nanti untuk isian-isian yang bagian A2 itu yang diperbolehkan apa saja, itu nanti di panduan itu sudah ada Bapak Ibu. Jadi A2 itu tidak boleh mengajukan misalnya di survei seperti itu. Itu tidak. Jadi nanti di bagian survei itu kosong seperti itu. Kemudian ini kemudian profil tim pengusul tadi ini yang ditonjolkan adalah yang mohon maaf yang ini ya, yang tim pelaksana ini seperti yang tadi saya sampaikan, kalau untuk tim pelaksana ini diurutkan. Kalau dari kami biasanya ada ketua pengusul, kemudian sekretaris, kemudian ada supervisor. Ini yang ditulis hanya dosen saja Bapak Ibu yang terlibat. Jadi mahasiswa itu kalau yang di kami tidak dituliskan. Nah, kemudian kalau yang di tim pelaksana ini diurutkan mulai dari ketua, kemudian nanti yang untuk aktivitas 1 mulai dari ketua aktivitas 1, sekretaris dan anggotanya, kemudian aktivitas 2 itu adalah ketua, sekretaris dan anggotanya. Seperti itu. Kemudian profil tim pengusul itu juga yang kami usul. Di sini dicantumkan juga rekam jejak penelitian maupun pengabdian maupun HKI yang sudah pernah diperoleh oleh pengusul. Kemudian jangan lupa di sini biasanya kami cantumkan link-link yang hasil, misalnya kami punya di sini harus mencantumkan linknya. Jadi dikumpulkan saja HKI-nya, bukti HKI-nya, kemudian dicantumkan linknya itu bisa didapatkan di pada link tertentu seperti itu Bapak Ibu. Itu profilnya ini sesuai dengan company profile terkait dengan surat-surat surat keterangan itu jadi ada beberapa surat pernyataan seperti surat tidak sedang sekolah, kemudian tidak memiliki afiliasi dengan MIT. Kemudian ini selain diupload di platform Kedereka ID, ini juga dicantumkan di sini Bapak Ibu. Jadi beberapa misalnya surat permintaan resmi dari pihak Dudi ini ada yang bertanda tangan ketua pengusul dengan mitra ini yang bermeterai seperti itu. Kemudian surat pernyataan pimpinan perguruan tinggi ini dari universitas. Kemudian surat pernyataan tim pengusul yang tadi saya jelaskan. Nah, ini semua itu dimasukkan ke sini yang timnya Bapak Ibu. Jadi ada 2 yang tidak sedang sekolah lanjut dan juga tidak memiliki afiliasi dengan mitra. Jadi masing-masing itu semua tim itu semua suratnya dilampirkan ke sini. Ya. Kemudian yang satu lagi juga di platform Kedereka ini juga ada isian juga, tapi itu nanti diupload Bapak Ibu. Dan ini biasanya kami urutkan berdasarkan tim pelaksana. Jadi tim pelaksana mulai dari ketua, sekretaris, kemudian ketua aktivitas 1, ketua aktivitas 2. Nah, ini kami urutkan berdasarkan itu. Seperti itu. Kalau yang ada di sini. Kemudian di sini ada surat pernyataan kesepakatan ketua pengusul dengan mitra. Nah, ini juga dibuat Bapak Ibu sudah ada formatnya, nanti ditandatangani dan bermeterai. Kemudian surat pernyataan komitmen dari mitra ini juga ditandatangani dan bermeterai. Nah, pengalaman dari kami, jadi surat komitmen dari mitra ini dibuat 1 halaman, Bapak Ibu. Karena kalau tanda tangannya itu terpisah, maksudnya kalau misalnya di halaman pertama itu adalah isiannya adalah tentang misalnya dana, kemudian komitmen mitranya itu seberapa, tapi tanda tangannya di halaman kedua, maka itu biasanya menjadi revisi. Nah, ini revisinya adalah harus pada 1 halaman yang sama, seperti itu Bapak Ibu. Jadi yang surat komitmen pendanaan dari mitra ini harus ada di tanda tangannya, harus ada di lembar yang sama dengan yang isian dana yang menjadi komitmen mitra. Kemudian rancangan anggaran biaya itu sama dengan yang di Excel, jadi tinggal di screenshot saja nanti dimasukkan ke dalam poin 14 ini. Kemudian lampiran-lampiran yang diperlukan, seperti itu.
Baik, ini adalah Bapak Ibu. Jadi isian dari profil. Jadi profil saya ketika saya mendaftar menjadi ke dalam Kedereka ID, ini profilnya seperti ini. Jadi lebih ke arah identitas Bapak Ibu ya. Jadi misalnya nama, NIK, tanpa tanggal lahir, nomor handphone, kemudian profil Bapak Ibu singkat, kemudian bidang keahlian Bapak Ibu, seperti itu. Kemudian dokumen yang diunggah waktu itu adalah saya CV, kemudian ada isian-isian yang lain. Nah, kemudian ini ada contoh juga untuk isian lampiran terkait tidak sedang studi lanjut. Nah, ini sudah ada formatnya Bapak Ibu. Nah, ini semua pengusul termasuk anggota, tidak hanya ketua ya Bapak Ibu, ini juga membuat seperti ini. Dan bermaterai, dan tadi juga materainya harus yang tidak bekas, seperti itu. Jadi nanti ini menjadi catatan juga kalau misalnya bekas itu langsung tertolak Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Nah, kalau yang kami biasanya seperti ini tipsnya. Jadi pengusul itu sedikit. Jadi maksudnya apa ya, tidak banyak-banyak gitu ya pengusulnya yang diajukan di dalam proposal Kedereka. Tetapi nanti dalam pelaksanaannya akhirnya ya kami kami mengikut sertakan dosen-dosen yang lain yang terkait. Jadi tidak hanya IPU 2, IPU 3-nya tidak hanya dosen-dosen yang mengajukan proposal saja, tetapi juga dosen-dosen yang lain yang terlibat. Jadi kan akan lebih banyak IPU-nya seperti itu. Jadi nah nanti strateginya adalah melalui surat dekan, SK dekan atau SK rektor mungkin ya terkait dengan pelaksanaan Kedereka ini seperti itu Bapak Ibu. Jadi itu adalah biasanya yang kami lakukan. Jadi tim pengusul itu tidak banyak ya karena terkait dengan ini nih, terkait dengan materainya. Karena materainya lumayan ya Bapak Ibu. Kalau misalnya ada 9 berarti kan kita harus menyediakan minimal 20 gitu kan untuk satu kali pengajuan. Nah, nanti kalau misalnya belum lagi kalau yang gagal di persyaratan akreditasi seperti itu ya. Jadi memang kalau tim itu sedikit ya dari kami, tetapi nanti ketika lolos ya kami akan mengajak gitu ya dosen-dosen yang lain ya untuk terkait dengan Kedereka seperti itu Bapak Ibu. Itu sih biasanya yang kami lakukan. Nah tadi ini ada persyaratan akreditasinya, mungkin tadi sudah ada diskusi terkait dengan surat komitmen mitra, itu yang penting. Kemudian dan ini bermaterai dan berstempel Bapak Ibu seperti itu. Kemudian surat pernyataan tidak akan pindah home base itu yang dibuat oleh mohon maaf, itu yang untuk yang ini ya Bapak Ibu ya, untuk Vokasit. Tapi kalau yang di skema A2, ini surat pernyataan pengusul tidak sedang studi lanjut dan tidak berafiliasi atau berhubungan dengan mitra. Ini dibuat semua tim, kemudian biodata itu dikumpulkan Bapak Ibu biodata terbaru, nah nanti dicombine semua, nanti diupload di platform Kedereka. Kemudian portofolio dari mitra ini diupload juga, kemudian surat keterangan kesepakatan ketua pengusul dan mitra, kemudian surat penunjukan unit pengelola program dana padanan, ini nanti juga diupload juga Bapak Ibu suratnya, dan lain-lain. RAP juga, kemudian biodata CV tim pengusul juga diupload seperti itu. Nah, ini contoh rekam jejak dari kami Bapak Ibu. Ini kan karena kami ini adalah tentang sertifikasi, maka kami bagi menjadi dua tim. Aktivitas satu itu terkait dengan optimasi produksinya dulu. Jadi kami akan melakukan optimasi produksi seperti itu, kemudian baru kita sertifikasi supaya ketika dioptimasi ini sesuai dengan persyaratan sertifikasi. Nah, kemudian yang aktivitas kedua adalah terkait dengan bagaimana melaksanakan sertifikasi seperti itu. Jadi nanti ini ada keterkaitan antara aktivitas 1 dengan aktivitas 2. Nah, ini adalah komponen-komponen biaya yang diperbolehkan Bapak Ibu yang terkait dengan skema A2. Jadi yang skema A2 ini adalah yang tidak diperbolehkan, yang tidak ada yang kosong itu di pendampingan atau alih teknologi, kemudian di survei dan juga pendaftaran HKI itu tidak ada dananya seperti itu. Tapi komponen-komponen yang lain itu bisa diperbolehkan Bapak Ibu, termasuk Bapak Ibu juga ketika akan mengajukan alat seperti itu, nah ini bisa dimasukkan saja ke dalam peralatan pendukung, itu bisa. Nah, kelebihannya Kedereka adalah ketika jadi Kedereka ini bisa pengajuan alat Bapak Ibu.
Itu yang sebetulnya menjadi motivasi kami juga supaya di teknologi pangan ini tidak hanya alatnya itu bisa bertambah ya, bisa melalui program Kedereka ini seperti itu. Karena untuk mendukung penelitian mahasiswa, mendukung penelitian dosen juga kita perlu alat, sehingga ya kita punya komitmen ya pasti akan mengajukan alat melalui kegiatan Kedereka ini. Nah, ini adalah skema-skema yang diperbolehkan Bapak Ibu untuk dana tunainya. Nah, untuk skema A2 maka dana tunainya adalah 35%, itu yang berdasarkan pengalaman kami. Nah, ini adalah proses seleksinya Bapak Ibu. Ini pada saat saya mendaftarkan, jadi mulai dari kita mengajukan proposal itu ada di konsep, kemudian kita dilakukan seleksi administrasi. Nah, di dalam proses administrasi ini kebetulan waktu itu yang menjadi revisi adalah di pendanaan. Jadi dananya itu tadi tidak sama dari cover, kemudian di proposal dan juga di Excel. Nah, sehingga kami lakukan revisi hanya itu saja. Ya, jadi kami mengupload ulang proposal ya, kemudian dan mengupload ulang RAB-nya seperti itu. Jadi revisi yang kedua itu adalah dengan mengupload dokumen tadi. Kemudian setelah itu dilakukan evaluasi proposal. Nah, di sini baru kita lakukan kita mendapatkan masukan-masukan, termasuk juga luaran-luaran yang memang dengan tercantum dalam platform Kedereka, dan itu sudah dievaluasi oleh evaluator seperti itu. Nah, kemudian setelah evaluasi ini kami diundang untuk presentasi proposal. Ini ya Bapak Ibu, ini seleksi administrasinya termasuk evaluasi proposalnya. Nah, ini ada catatan proses revisi dari kami. Jadi dari dana itu tidak sama, tetapi masih diberi kesempatan Bapak Ibu untuk untuk memperbaiki. Tetapi kalau misalnya dari Bapak Ibu syaratan revisinya ini pengalaman dari kami sebelumnya, kalau yang meterai yang digunakan itu bekas Bapak Ibu itu langsung langsung tercoret Bapak Ibu seperti itu. Jadi tidak masuk ke dalam catatan revisi lagi, tetapi langsung tidak lolos seperti itu. Jadi lebih baik sih untuk meterai itu yang baru seperti itu. Nah, kalau yang catatan revisi ini yang catatan revisi minor Bapak Ibu seperti tanda tangannya harus dalam 1 lembar seperti itu. Kemudian jumlah dananya harus matching sesuai antara RAB yang ada di proposal, kemudian di cover dengan Excel seperti itu. Kemudian setelah melalui tahap evaluasi administrasi, kemudian kami mendapatkan masukan. Nah, beberapa masukannya seperti ini Bapak Ibu. Jadi memang ini masukannya terkait dengan saran-saran setiap aktivitas yang memang harus harus sesuai dengan permasalahan mitra. Misalnya mitranya ini permasalahannya adalah ingin menaikkan produksi, berarti luarannya harus produksinya meningkat setelah dilakukan program Kedereka ini seperti itu. Kalau misalnya permasalahan mitra tidak ada sertifikasi, berarti ya setelah dilakukan program Kedereka berarti ada sertifikasi seperti itu. Jadi lebih diarahkan kepada yang menjurus luaran-luarannya itu seperti apa. Jadi memang evaluator dari kami itu memang mengarahkan sebaiknya luarannya seperti ini. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Dan ini adalah saran-saran dari evaluator. Termasuk dari evaluasi dari proposal kami adalah jadi luarannya tidak boleh hanya berbasis dokumen saja. Misalnya waktu itu kami ajukan adalah dokumen standar kualitas untuk mitra. Tetapi di sini dari evaluator karena memang sebenarnya untuk dokumen standar kualitas untuk mitra itu sebenarnya juga masuk dalam luaran. Tapi di sini lebih evaluator itu lebih menginginkan supaya lebih menyelesaikan persoalan mitra, sehingga tidak hanya dokumen saja tetapi sampai ke proses auditnya, sampai ke mitra ini siap untuk dilakukan audit eksternal oleh pihak yang nanti akan melakukan sertifikasi seperti itu. Jadi kalau berbasis dokumen saja itu dari mitra itu mempertanyakan seperti itu. Jadi tidak boleh dokumen saja. Nah, kemudian pada saat presentasi setelah kita dilakukan evaluasi proposal, nah kami diundang untuk proses sertifikasi untuk
presentasi proposal. Nah, di dalam presentasi proposal itu kami mempersiapkan video Bapak Ibu. Di sini maksimal 5 menit dan jadi saya mempersiapkan dan juga mitra mempersiapkan. Jadi tidak hanya dari pengusul saja, tapi mitra juga mempersiapkan, khawatir nanti pada saat proses presentasi ada gangguan seperti itu. Jadi kami sama-sama mempersiapkan. Kemudian kami juga mempersiapkan slide presentasi yang maksimal 5 slide Bapak Ibu, di mana yang pertama adalah cover, kemudian aktivitas 1, aktivitas di halaman pertama adalah tentang aktivitasnya, kemudian pelaksanaan, kemudian RAB dan rekam jejak seperti itu. Itu sebenarnya sudah ada formatnya Bapak Ibu untuk setiap slide itu komponennya apa saja. Nah, ini biasanya slide presentasi ini kami yang membuat. Dan nanti pada saat proses presentasinya itu kita ada dua pilihan, apakah bisa dengan menyampaikan video atau dengan presentasi seperti itu. Kalau yang kami kemarin dari pengusul itu mempresentasikan seperti itu Bapak Ibu. Nah, urutannya kemarin dari pengusul dulu itu melakukan presentasi, kemudian dilakukan konfirmasi dengan mitra, kemudian mitra melakukan presentasi juga, kemudian dilakukan proses review dan tanya jawab. Nah, di sini dikupas tuntas mengenai apakah usulan proposal yang kita usulkan itu sudah dapat menjawab kebutuhan dari mitra. Bersama dengan evaluator itu mengusulkan mungkin beberapa luaran tambahan yang mungkin nanti bisa menjadi pertimbangan Bapak Ibu ketika Bapak Ibu nanti lolos untuk PK seperti itu. Kemudian setelah dilakukan proses presentasi proposal, kalau misalnya Bapak Ibu lolos, nanti Bapak Ibu akan diundang ke verifikasi kelayakan. Sebetulnya verifikasi kelayakan ini lebih teknisnya mengenai dana dan luaran kegiatan Bapak Ibu. Nah, luaran ini nanti karena sebelumnya diproses di presentasi itu sudah diberikan saran kepada pengusul ya. Kemudian di sini substansi itu akan dibahas lagi kalau di kami seperti itu. Jadi selain dana, kemudian luaran-luaran juga akan dipertegas lagi. Nah, kemudian substansinya juga akan ditanyakan lagi seperti itu. Dan di sini kalau misalnya sudah selesai verifikasi kelayakan, maka dilakukan penandatangan berita acara. Jadi ada istirahatnya seperti itu untuk melakukan revisi RAB, untuk melakukan revisi luaran seperti itu, kemudian dilakukan penandatanganan berita acara jika sudah selesai seperti itu. Dan ini waktu itu ada 1 hari. Jadi presentasinya itu tanya jawabnya lumayan cukup lama Bapak Ibu, dari pagi sampai zuhur ya, kalau nggak salah. Nah, kemudian ada istirahat untuk dilakukan perbaikan RAB dan perbaikan luaran dan perbaikan IKU. Nah, kemudian baru dilakukan pendatangan berita acara. Nah, terkait dengan dana mungkin seperti ini ini sekilasnya Bapak Ibu. Nah, ini adalah contoh untuk yang kami ajukan pada tahun ini. Nah, ini dana itu yang tidak kami ajukan, yaitu di pendampingan alih teknologi. FGD itu juga dicoret Bapak Ibu kalau untuk skema A2, survei juga dicoret, kemudian biaya pengujian produk juga tidak. Biaya pengujian produk itu boleh tetapi harus ada di mitra, biaya pengujian produk, karena kan ini permasalahan mitra, sehingga biaya pengujian produk itu harus masuk ke mitra. Kemudian pendaftaran HKI juga tidak boleh. Nah, berikut mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Terima kasih untuk Pak Zaki untuk kesempatannya. Semoga Bapak Ibu semangat untuk mengajukan ke DRK, karena sebetulnya ini kalau ke DRK tuh alat kita bisa beli Bapak Ibu, kemudian IKU juga bisa dapat insya Allah, dan mahasiswa bisa lulus seperti itu. Mungkin itu saja bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Zaki. Saya kembalikan lagi Pak Zaki. Alhamdulillah, Masya Allah ya Bapak Ibu. Saya merasa ini juga ya, terharu ini dengan Bu Susi dan Bu Zulfah mau memberikan ilmunya ya dan pengalaman ke kita. Jadi Bapak Ibu yang hadir, mudah-mudahan juga tersentuh hatinya untuk bergerak ya membuat proposalnya. Nah, ada waktu sebetulnya sekitar 6 menit ya Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan atau mungkin kesan-kesan juga tidak masalah ya Bapak Ibu. Karena nanti untuk pendampingannya
mungkin di sana akan lebih banyak bertanya ya secara offline. Nah, kalau hari ini khawatirnya Bu Susi dan Bu Zulfa sudah punya waktu yang lain untuk kegiatan yang lain. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Ini Masya Allah ini isinya daging semua Bapak Ibu ya. Pengalaman Bu Susi, kemudian isinya lengkap ya. Bu Zulfa juga sampai ke best practice-nya. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau mengkonfirmasi, bertanya terhadap materi yang sudah disampaikan oleh Bu Susi dan Bu Zulfa. Silakan Bapak Ibu. Ini kelihatannya lagi pada pusing atau bagaimana ini? Atau termotivasi nih Bapak Ibu. Ya, uh, materinya sangat dalam ya, sangat lengkap. Mungkin karena saking detailnya ya, Bu Zulfa dan Bu Susi. Jadi teman-teman kelihatannya setelah ini akan memutar videonya lagi di YouTube, kemudian menulis proposalnya seperti itu ya. Bapak Ibu, sekali lagi ada yang mau bertanya, mengkonfirmasi atau apa? Tidak ada. Pak Baik, Zaki kalau boleh saya sedikit oh bercerita boleh Pak Zaki? ya boleh silakan Ibu ya Nah, bercerita. eh, di tahun 2024 sebenarnya tim kami itu sedang mengusulkan juga ya. Nah, pada masa itu kebetulan ketika proses pengusulan kami itu mitranya itu tidak apa ya tidak bonafit lah maksudnya mungkin ada permasalahan terkait apa izin dan seterusnya. Nah, akhirnya kami udah siap proposal, tetapi yang tertolak itu justru mitranya seperti itu. Nah, sementara kami sudah berhasil upload kebutuhan untuk match di uh, Kedereka. Eh, karena mitra kami apa tidak bisa masuk, akhirnya yang justru mematchkan kami adalah perusahaan yang lain yang dari Bekasi. Cuman perusahaan yang dari Bekasi itu matchnya itu jam 11 malam, limit terakhir di jam 12. Jadi akhirnya kami tidak bisa menindaklanjuti proses tersebut. Jadi benar-benar harus diperhatikan proses matchnya itu jangan sampai mepet waktu gitu loh. Karena itu bisa jadi perusahaan yang target kita itu ditolak sama Dikti gitu. Betul. Gitu. Sementara kalau kita mendapatkan match dari perusahaan lain, Ya. perusahaan yang baru tadi, eh, kalau di kami punya kendala karena kami tidak cukup waktu untuk melaksanakan proses lebih lanjut. Ya, betul Gitu, Mbak. itu, betul sekali. Karena, Itu pengalaman ya, yang penting juga itu, Bapak Ibu ya. Sering kita ya. mengalami itu. Oh ya, silakan Bu Liza mau bertanya, Bu Ya, Liza. mau tanya dong saya. Iya, Saya, silakan Bu Liza. ya, saya pernah dapat kedai reka. Terus belum pernah nyobain lagi sih, karena kayak trauma terlalu banyak apa Ya, Bu namanya ya. eh, drama ya harus ini harus itu segala macam perbaikan. Tapi tidak Banyak drama menyurutkan ya, Bu ya. harapan saya sih untuk ikut lagi ya. Cuman saya ini sekarang ini kayaknya ngelihat dari teman-teman semua tuh hampir rata-rata ke perusahaan aja ya. Sementara sekarang nih saya mau ngerjain lagi nih ceritanya mitra dengan salah satu dinas di Lebak gitu. Apakah itu masih memungkinkan ya atau masih perlu juga berdampingan dengan UKM-nya gitu. Jadi ada dua gitu. Pemerintah, dinas dengan UKM gitu. Gimana tuh kira-kira Bu Susi atau Pak Jaki atau Bu Bu Zulfa. siapa Ina? Bu Zulfa. Bu Sofa. Bu Wah, Sofa. Bu Zulfa tuh Najah. Ya, Kira-kira ya. gimana? Silakan Bu Susi dan Bu Zulfa mungkin berkenan untuk membagikan tips tentang mitra ini ya dari dinas. Mangga. Bu. Kalau berbasis pedoman itu semua semua mitranya harus dimasukkan ya Pak ya komponen profilnya sama kesediaan dari masing-masing gitu. Kalau berbasis yang dana padanan yang sekarang. Kalau yang tahun 2022-2023 zaman dahulu kami kan melibatkan UiTM. Nah UiTM nggak memasukkan itu gitu. Tapi kalau berbasis informasi yang ada di buku pedoman katanya harus gitu Bu katanya gitu. Tapi nggak tahu Mbak Zulfa, emang nggak Mbak Zulfa, silakan. Ya, Bu Zulfa mungkin punya pendapat lain atau Pengalaman. pengalaman lain ya. Iya, Bu. Ya,
Iya Bu, Gimana Mbak? karena saya juga belum belum eh, punya pengalaman ya Bu ya dengan dinas seperti itu. Eh, tapi ini Bu, terkait dengan apakah masih memungkinkan seperti itu, sepertinya kalau untuk ke Dereka itu sepertinya masih ya Bu ya, kalau terkait dengan dinas. Yang penting adalah itu kan eh, mitranya ini ini Bu, mitra ini juga mengisi di platform, kemudian data-datanya lengkap. Tadi seperti itu ya Bu Lisa, itu insya Allah sih bisa. Jadi tidak hanya fokus pada UMKM atau UKM saja Ya, seperti itu. Jadi bisa, usaha masih aja, bisa Bu tapi Lisa. pertanyaan Iya, juga bisa. Baik, baik, terima kasih. Baik. Berarti Bu Susi sama Mbak Zulfa ini swasta ya, maksudnya perusahaan ya, UMKM ya? iya, betul Iya. Bu, swasta bisnis. Iya. Mbak Zulfa dapat berapa Mbak Zulfa? Tidak sebanyak Boleh Ibu Bu. dong, berapa? Boleh dong, biar semangat. Saya 271 Bu. Oke, Bu Susi berapa Bu Susi? 450 berapa gitu, lupa saya. Mantap, mantap. Ada Bismillah, doakanlah. Masih Ya Bu, semangat. semangat Bu. Ya, makasih Pak Jaki, Mas Jaki. Makasih Bu Terima Liza, kasih Bu Lisa. alhamdulillah. Nah, kan jadi ini ya, apa tercerahkan kita semua Bapak Ibu ya. Alhamdulillah Bu Liza mau apa mencurahkan juga pertanyaan itu. Dan saya rasa itu juga pertanyaan dari banyak orang. Baik, Bapak Ibu, alhamdulillah kita sudah berada di penghujung waktu ya. Kita tentunya sangat termotivasi ya, terinspirasi dan terisi ya oleh informasi-informasi yang diberikan oleh Bu Susi dan Bu Zulfatun Najah. Alhamdulillah, saya rasa Bapak Ibu akan termotivasi juga ya, baik dosen senior maupun yang dosen-dosen muda ya, karena kita menampilkan dua sosok yang bisa mewakili ya Bapak dan Ibu semua. Baik, Mas Hari, apakah ada di sana Mas Hari? Ya Pak, ya Pak. Alhamdulillah Mas Harinya ada ya, pakai nama saya ubah dulu biar jadi Mas Hari. Baik, kepada MC, eh, terima kasih, silakan Mas Hari. Ya Pak. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya untuk pembagian sertifikat dan dilanjut lagi dengan foto bersama. Baik, Pembagian Pak Jaki, ya. Oh ya, pembagian sertifikat. sertifikat ya Oh Pak. ya, Pak. sertifikatnya ya. Tadi di mana ya saya jadi lupa nyimpen ini ya. Saking merhatiinnya ya. Eh baik, mungkin untuk sertifikat nanti bisa saya kirimkan kali ya Bu Zulpa ya dengan Bu Susi ya. Eh, ini saya mau nyari sertifikatnya tadi sebelah mana udah disiapkan padahal. Ya, mudah-mudahan bisa ini. Sebentar Bu. Ya, saya rasa tadi Nggak apa-apa Pak Jaki. nyimpennya tadi Hmm. saya agak lupa saking mendengarkannya saya ya. Baik Bapak Ibu, mungkin terakhir adalah sesi foto bersama ya. Bapak Ibu mungkin bisa dibuka sebentar kameranya ya. Untuk kita apa namanya memberikan senyumannya untuk mudah-mudahan memberikan ini positif ya, motivasi positif untuk kita semua bisa membuat proposal ke Daereka, kemudian datang tanggal 25 dan 28 ke LPPM, Insya Allah ya, nanti diinformasikan ke grup bagi yang berminat. Baik, kita hitung ya Bapak Ibu ya. Silakan yang belum kebuka bisa dibuka Bapak Ibu kameranya ya. Oke. Satu, dua, tiga. Oke, saya simpan. Oke, baik. Terima kasih kepada Ibu Susi ya dan Ibu Zulfatun Najah atas kontribusinya terhadap kegiatan ini. Tentunya ini
akan menjadi ladang amal untuk Ibu dan Ibu Susi dan Bu Zulfa untuk kita semua menjadi ilmu yang bermanfaat. Dari saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya kegiatan ini. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Terima Zaki. kasih banyak Bapak Ibu, Bu Susi, Bu Zulfa. Selamat Pak. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Izin live Pak Zaki. Ya, mangga. Izin live, Pak. Terima Susi kasih. sehat-sehat ya Bu Susi. Sama-sama. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum juga Ibu. Izin live Pak Zaki. Ya, Ibu, mangga. Terima kasih.